Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan di tim AFC Berkah. Kali ini kita akan menyampaikan laporan kembali hasil cek kuantum dari peserta Tabletalk kemarin ya di Karangasem, dan pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan hasil cek dari atas nama Ibu Muryani. Semoga bermanfaat nggih. Mohon maaf ini kita sajikan dalam bentuk video biar lebih jelas. Oke, untuk Ibu Muryani kita mulai dari peredaran darah di jantung dan otak. Di sini kita temui bahwa terdapat hambatan pembuluh darah nggih. Ini sudah merah, hambatan pembuluh darah. Jadi saya akan menandai yang warna merah atau kuning saja ya untuk memudahkan. Di sini untuk jantung dan otak problemnya di hambatan pembuluh darah. Kemudian masuk ke organ kedua yaitu saluran pencernaan. Saluran pencernaan di sini gerakan peristaltik lambungnya kuning ya. Terus kemudian fungsi penyerapan lambungnya juga kuning dan fungsi penyerapan usus halusnya juga kuning. Jadi untuk saluran pencernaannya ini lumayan, ini organnya ada yang perlu dilakukan penyembuhan atau regenerasi sel. Kemudian organ nomor 3 fungsi hati. Di sini biru dan hijau saja, alhamdulillah. Kemudian nomor 4 fungsi usus halus. Fungsi usus halus ditemui di sini kuning untuk koefisien penyerapan kolon ya. Jadi usus atau kolon ini untuk menyerap zat-zat nutrisi dari makanan perlu ditingkatkan lagi regenerasi selnya ya. Nomor 5, organ nomor 5 fungsi kantung empedu. Kantung empedu di sini merah untuk kondisi serum globulin ya. Apa itu kondisi kalau merah di serum globulin nanti bisa kita sampaikan di pertemuan ya. Kita lewatkan dulu, kita baca dulu hasil ceknya. Kemudian 6 fungsi pankreas. Masih hijau semua alhamdulillah. Nomor 7 fungsi ginjal, hijau semua alhamdulillah. Nomor 8 ini fungsi paru. Ini ada yang merah di kapasitas total paru dan tekanan parsial CO2 ya. Ini biasanya berhubungan dengan asap dan kelembapan. Kalau misalnya pakai kipas angin juga hati-hati ya, jangan berhadapan langsung terus menerus. Untuk saraf otak nomor 9, organ nomor 9 saraf otak, di sini indeks memori warnanya sudah kuning. Sehingga perlu dilakukan ini regenerasi sel pada otak ya, supaya ini tidak mudah lupa ya. Untuk tingkat kepadatan tulang nomor 11 alhamdulillah aman. Kemudian penyakit rematik tulang, di sini ditemui tingkat pengapuran tulang belakang ya. Tulang belakang sudah mulai terjadi pengapuran. Kemudian ini juga aman tingkat pertumbuhan tulang. Tapi di sini berarti tadi masih kena rematik saja ya. Untuk gula dalam darah, ini koefisien gula darah merah. Berarti ini masih cek gula sewaktu ya. Nanti kalau pengen cek dalam kondisi gula puasa bisa menghubungi kami. Kemudian lanjut ke 16 vitamin. Ini vitaminnya kekurangan B6 yang cukup ini ya, cukup akut ya. Sudah sampai merah, B6 dan vitamin C ya. B6 dan vitamin C perlu menjadi atensi ini. Terus kemudian untuk asam amino ini tritopan warnanya kuning. Terus kita langsung masuk ke racun dalam tubuh, alhamdulillah masih aman. Kemudian ke logam berat ini timbal ya. Ini ada logam berat timbal di dalam tubuh. Kemudian alergi sementara masih aman ya. Oke, hijau dan biru. Untuk kemudian kegemukan, ini koefisien ketidakseimbangan metabolisme lemak kuning. Jadi faktornya bisa mudah gemuk. Untuk kulit, kita lanjut ke kolagen ya. Kolagen ini dilihat di sini gigi dan jaringan otot. Gigi dan jaringan otot perlu diperbanyak lagi asupan kolagennya ya.
saluran dan pencernaan, kita lihat denyut jantung dan otak. Oke, masih aman. Lemak darah, alhamdulillah aman. Organ reproduksi wanita kita cek. Biasanya kalau di sini saya ngeceknya apakah ada kista atau tidak. Oh, di sini nganu nggih. Kista ovariumnya sampun kuning nggih. Ini perlu di USG nggih, Ibu ya. Ini kuning ya. Jadi kalau merasa ada yang tidak nyaman di sekitar organ kewanitaan, segera dicek saja ke dokter. Di sini kita temui warnanya sudah kuning ya. Terus kemudian untuk CA mamae alhamdulillah aman. Siklus menstruasi juga masih aman. Elemen manusia. Nah, di sini kita langsung ke kesimpulan pemeriksaan. Kesimpulan pemeriksaan untuk peredaran darah di jantung dan otak berarti ditemui tadi ya hambatan pembuluh darah. Terus mengkonsumsi makanan, hindari stres ya, hindari stres. Terus mengkonsumsi makanan yang kaya lemak jenuh ya, kaya lemak jenuh. Jangan mengkonsumsi makanan yang kaya lemak, dihindari ya. Yang lemak berarti gorengan ditunda dulu ya, dihindari dulu. Terus daging berlemak, kepiting, jeroan dihindari dulu. Terus kemudian telur juga termasuk ya, telur juga, susu. Oke, terus kemudian vitamin, ini kekurangan vitamin B6, jadi memperbanyak sumbernya dari ikan, keju, jeruk, minyak ikan ya, minyak ikan. Kemudian mata ini mulai kekurangan kolagen, disarankan perbanyak berkedip. Dan jika tengah menonton atau membaca dalam waktu 1 jam, perbanyak berkedip. Terus kulit mata kendur, langsung saluran pencernaan ya, 3 hal tadi, gerakan peristaltik lambung, fungsi penyerapan lambung, dan fungsi penyerapan usus halus. Disarankan minum air 1 jam sebelum makan. Untuk ini ya, untuk fungsi paru yang merah tadi disarankan sedapat mungkin hindari udara dingin, polutan iritan, makanan yang mungkin ada alergi. Terus tidak menjadi perokok pasif, dan minum setidaknya 8 gelas per hari untuk membantu mengencerkan lendir ya. Lanjut ke saraf otak, harus istirahat cukup, perbanyak makan sayur-sayuran. Terus olahraga 30 menit sehari, 2-3 kali seminggu. Lanjut ke rematik tulang. Jadi ini rematik tulang nanti hubungannya dengan tidak nyaman pada persendian ya. Terus sehingga untuk aktivitas sebaiknya ini jangan banyak bergerak dulu ya, karena ada pengapuran di tulang belakang. Saya kira ini harus lakukan regenerasi sel dulu untuk mengembalikan kondisi tidak terjadi pengapuran lagi. Vitamin tadi, kekurangan vitamin C, sarankan memperbanyak makanan yang kaya vitamin C, misalkan dari ikan, keju, minyak ikan, semangka dan lainnya. Oke. Baik, demikian tadi laporan dan informasi cek kuantum dari Ibu Mariani. Ini yang menjadi perhatian di sini adalah kista ovarium. Kista ovarium ini kondisinya warnanya sudah kuning, sehingga sangat diperlukan untuk menjaga karsinogen yang bisa membuat kistanya tumbuh dengan cepat ya, kita hindari. Terus kemudian ini untuk sementara hindari penggunaan produk yang dapat mengiritasi organ kewanitaan ya. Jadi misalnya tampon atau pembersih kimia yang terbuat dari daur ulang sampah. Terima kasih sudah menyimak. Demikian informasinya. Sampai bertemu kembali dan bisa konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.